Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan peristiwa Perang Teluk, saudara, setiap anak-anak Tuhan sekarang menyadari dan mulai membicarakan perkara-perkara akhir zaman. Kita tadi telah nyanyi, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau. Nah, kapan saudara merindukan Tuhan? Kapan dan saat yang bagaimana saudara bisa dapat merindukan akan Tuhan? Seperti rusa yang rindu air itu, yang haus, yang cari air sana sini. Kira-kira kapan, saudara? Kalau dalam kesulitan atau kalau dalam kesenangan? Hah? Loh, kok diem saja semua? Lebih gampang merindukan Tuhan di dalam kesulitan atau lebih gampang di dalam kesukacitaan? Dalam kesulitan loh. Karena apa? Nyanyianmu tadi kan persis toh, seperti rusa rindu air. Jadi pasti rusanya itu kehausan enggak? Hah? Nah, jadi saudara, kita harus perhatikan. Kalau ada ancaman, kalau ada kehausan, kalau ada kekurangan, baru saudara itu rindu. Kalau keberkatan, kalau berlimpah-limpah, tidak, atau kurang, rindu. Pantesan haus terus. Pantesan banyak masalah terus-menerus menimpa saudara. Sebab apa? Sebab masalahnya saudara rindu kalau haus, kalau kekurangan. Tetapi rindunya ini harusnya rindu seperti seorang kekasih yang berjauhan. Itu loh saudara. Allah sama kita itu rindu sekali, tapi kita yang kurang rindu kepada Dia. Maka dari itu, kalau kita mendengar akan firman Tuhan perkara akhir zaman, ada beberapa tanggapan saudara. Ada yang seneng, bilang apa? Puji Tuhan, waktunya sudah singkat, jadi aku utang gak usah bayar. Karena utangnya terlalu banyak, gak bakal bisa bayar dalam waktu 10-20 tahun. Lalu prinsipnya apa? Mumpung ada kesempatan, utang sebanyak-banyaknya dalam waktu 20 tahun, karena toh Tuhan katanya 5 tahun sudah datang, jadi tidak usah bayar. Jadi ternyata ada loh saudara, orang Kristen yang pinter. Pinter apa? Pinter keblinger itu namanya. Pinter memanfaatkan. Yesus berkata apa? Kalau kamu utang harus bayar. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus datang, kamu bakal ditinggal enggak? Tinggal, karena apa? Belum bayar. Jadi jangan enak-enak, jangan lalu berkata, Tuhan mau datang, jadi ambil kesempatan. Hati-hati. Sebab setan itu demikian luar biasa jahatnya. Saya saudara, pada waktu mau menjadi hamba Tuhan, saya sudah ada perjanjian sama Tuhan. Perjanjiannya apa? Nggak boleh utang. Itu untuk saya loh ya. Jadi saya nggak bilang saudara nggak boleh utang. Nggak. Kalau orang dagang nggak bisa nggak utang. Sebab ada bank. Banknya itu ya orang Kristen. Punya orang Kristen banyak bank. Jadi kalau nggak ada yang utang bank, banknya bangkrut. Jadi buat saya pribadi, kenapa? Pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya ini boleh enggak utang? Tuhan bilang, enggak usah utang. Kenapa? Loh, lah kalau
butuhnya banyak, duitnya sidik kan ya perlu utang. Tuhan bilang, nanti pelayananmu tidak murni. Loh, kok tidak murninya bagaimana? Loh, kalau aku utang sedikit bisa bayar, pendapatanku banyak, kan ya tidak utang sih Tuhan. Tuhan bilang, tetap tidak boleh. Nah, karena apa? Kalau nanti belum bayar, sudah waktunya bulannya bayar, lalu duitnya tidak ada, lalu ini kerjaan saya kan pelayanan, lalu pelayanan saya kan cari duit, bukan cari Tuhan. Betul enggak? Jadi pelayanan saya nanti tidak murni, Tuhan bilang. Oh ya. Apa terjadi saudara? Setan itu kurang ajar. Nah, kurang ajarnya begini. Ini baru bulan yang lalu. Mobil saya itu ditabrak orang, ditabrak bis. Saya ini kalau naik mobil kan cepat. Tapi tidak karena saya cepat ditabrak bis atau saya nabrak bis. Sedang diem ditabrak bis. Kalau saya sedang ngebut, wah makanya orang dengar payusa mobilnya bonyok. Pantes kalau jalan cepet sih. Lalu kalau dia sudah mulai ngakimi gitu dan tanya, kapan itu ditabrak? Kemarin. Lah, tabraknya bagaimana? Sedang diem. Hah? Jadi enggak karena jalan, enggak. Itu anehnya saya bilang. Betul dah. Sedang rentet-rentet di Sukabumi itu diem. Saya mau melayani retreat loh. Diem. Mau macet soalnya jalannya macet. Jadi 10-20 mobil itu diem. Lah saya itu sudah diem 5 menit. Diem. Saya sama istri saya, sama anak Tuhan, sama suami istrinya juga. Kita bilang, wah macet. Tapi tidak apa-apa, sudah sampai kok. Retreatnya di Selat Bintana, terus sudah sampai. Ya, oke. Ya tidak apa-apa, Tuhan tuh hebat. Saya barusan ngomong, Tuhan tuh hebat. Tahu-tahu di belakang saya itu bis yang dulunya diem itu jebol bulek. Mobil saya kecil Forza masuk ke kolong pickup. Lah kecil kayak semut ditendang gajah. Kacanya pecah sebelah kanan karena ternyata bis ini karena dia tinggi, dia mau nyiap karena di sana sudah mulai buka, dia pikirnya mau nyiap. Bis itu kan selalu mau nyerobot toh. Lah ini masih diem semua, ya diem semua. Lah saya ya diem. Ditendang. Blek, merosot masuk. Lah kap mesin nang mobil Forza kecil pelentung langsung gitu. Sampai seksisnya bengkong semua. Saudara, biarpun saya tadi hamba Tuhan dan saya ngomong sama istri saya sama anak Tuhan di belakang, Tuhan tuh hebat. Pada waktu mak jebret gelundung blek. Lah ini darah naik ke sini enggak? Atau saudara bilang karena anak Tuhan, puji Tuhan gitu. Hah? Kira-kira saudara lihat saya begitu bagaimana? Darah saya langsung sampai di umbun-umbun. Langsung saya buka pintu, saya bilang sama sopirnya, turun. Sopirnya lihat saya kan gede. Langsung dia ya turun sama gini, maaf Pak, saya yang salah. Waktu dia bilang salah gitu, saya mau marah, ada suara Roh Kudus bilang, kalau kamu tidak ngampuni, kamu tidak diampuni. Mapes. Muka saya yang dulunya garang, pes kempes. Lalu saya tarik napas, saya bilang, apa gunanya kamu untuk cepat-cepat? Oh, masih macet semua kok kamu nyerobot. Iya Pak, salah. Kalau saya suruh ganti, anak istriku ndak makan. Lalu bilang apa? Syukur gitu. Enggak. Sudah, lain kali hati-hati ya. Iya Pak, terima kasih. Kurang ajar enggak? Nah, istri saya bilang, wah untung yang kamu enggak marah. Lah Tuhan sih ngomong, ayat Alkitab muncul. Lah kalau enggak muncul ini tetap marah enggak? Ini gunanya firman Allah. Saudara,
Di dalam saat-saat yang gawat, firman muncul, Roh Kudus mengingatkan kita belajar menurut. Itu rahasianya. Itu kehidupan kekristenan. Sebab kalau dalam saat kamu sedang diberkati, sedang kamu senang-senang, Roh Kudus tidak pernah mengingatkan firman. Karena apa? Karena kamu lupa daratan segala-galanya. Diingatkan pun tidak pernah ingat. Tapi kalau kamu belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dalam saat-saat yang tertentu, firman akan muncul menjadi penuntun bagi saudara dan saya, supaya engkau dan saya tidak berbuat dosa. Dan pada saat saya menghadapi kayak gitu, mobil sudah saya bikin betul 350.000. Apa? Mulai muncul. Saya bilang, ini mobil ini bagaimana ya? Mau dijual atau dipakai? Istri saya nambahi omongan lagi. Nanti Jumat tuh kamu pergi ke Tegal ya. Tapi aku kepingin ikut sebab mau ke Semarang, Temanggung ke Semarang, sebab mau ketemu kakak saya. Tapi kalau saya mau pakai mobil kecil Forza ini yang sudah gepeng ini, saya takut kalau tidak sampai. Saya bilang sampai, tidak apa-apa. Aku bilang cuma panas mesin nih. Jadi nanti berhenti tidak apa-apa. Waduh, tidak berani aku. Ya sudah. Lalu saya baca koran. Ada apa? Tawaran. Bayar 10%, habis itu nanti 4 tahun bayar dengan bunga cuma 1%. Masuk ini dari mata ini masuk. Sebab mobil saya kecil, Forsanya itu dijual kan masih cukup mahal. Nah, masuk ini 10%. 10% itu Spisio itu bayarnya cuma 6 juta. Sudah mobil bisa dikeluarkan, lalu 4 tahun kreditnya. Lah uang saya itu ada 25 juta, kan cukup. Untuk kredit kemudian tiap bulan tidak usah susah-susah masukin bank, dikeluarin sedikit-sedikit. Betul dah. Lah nanti sementara ini kan nambah. Lalu saya ngomong sama istri saya gini, bagaimana kalau ngambil mobil ini terus kredit? Sebetulnya ya bisa ya yang ya. Wong penghasilan, pendapatan kita tiap bulan dikasih Tuhan segini, bayarnya cuma segini, dalam hitung-hitung, mulai ngitung, saudara. Setelah itu saya berdoa, Tuhan, ini boleh ndak kredit? Untungnya Tuhan itu loh baik. Karena apa? Melihat hati pikiran saya itu masih menanyakan dia dan berharap pada dia. Tuhan bilang apa? Apa janjimu? Aku janji apa sih Tuhan? Lupa. Kalau janjinya tidak boleh utang. Lah kredit itu utang enggak? Utang. Nah, lalu janji apa sih Tuhan? Lupa. Saudara juga kerap kali lupa janji dah. Kalau susah aja Tuhan, aku janji deh, anakku udah sembuh, nanti tak kasih ke kue. Anaknya sembuh, lupa. Nanti ya Tuhan, nyaluk yang bodoh jaya. Nah itu saudara. Lalu Tuhan, saya berkata, Tuhan, maaf, lupa, janjiku apa? Lalu Tuhan mengatakan lagi, kredit, utang. Oh ya. Langsung saya ngomong sama istri saya, tidak boleh utang. Ini kan gak utang. Loh, kok gak utang dia? Penghasilan kita cukup kok. Kalau gak cukup itu utang. Gak utang. Potong tegas, tidak utang. Selesai, saya bilang. Nah terus istri saya bilang, ya sudah, kalau nanti aku dapat mobil baru, ya aku ikut. Kalau tidak dapat mobil baru, tidak ikut ya yang. Ya, beres. Selesai. Mantap, saudara. Tidak utang, tidak.
Apa terjadi saudara? Besoknya ada orang datang. Besok pagi-pagi ada orang datang. Saya bukai pintu, orang itu bilang, kamu ini disayang-sayang Tuhan luar biasa. Jelas dong hambanya. Langsung datang, saya bilang, ada apa? Ngeluarin cek. Aku diperintah Tuhan memberi kamu 30 juta beli mobil. Bayangin sudah. Coba kemarin aku gluling sedikit. Iya ya Tuhan, celangan. Betul enggak? Hari itu siangnya saya dapat mobil Mazda Capella 626. Bayangin saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan, Engkau itu Allah yang luar biasa. Lalu saya bilang, Tuhan ini enggak boleh hutang loh. Mau kasih mobil apa ini? Datang ke dealer sana. Pas ada Capella baru putih, dikembaliin sama orangnya karena kredit dia ndak bisa bayar, ndak bisa nerusin, mau punya proyek yang lain, dirugikan. Baru jalan 5.000, dirugikan 13 juta. Angsal bayar cash. Lah pas dia masuk, saya ya masuk. Lah dia butuh, saya ya butuh mobil ini. Atas nama saya lagi saudara, masih kosong. Jadi on the road suruh bayar cuma berapa? 51,5. Baru saya bilang Tuhan ini, ya ini mobilmu. Waduh, murah bagus loh. Kalau nurut Tuhan, Allah yang ngatur timingnya yang tepat semuanya. Ini hidup kekristenan saudara. Orang dagang itu bisa berhasil apanya? Utangnya atau timingnya? Timingnya. Saudara tahu adik saya hanya modal dengkul. Artinya modal dengkul itu lalu apa? Lutut berdoa. Dia berkata, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Aku mau kerja tapi aku tidak punya apa-apa. Baru pulang dari Jerman. Seorang insinyur. Tapi aku percaya, aku hidup berharap kepadamu. Engkau sanggup lakukan segala perkara. Dan dia berkata, Tuhan aku harus mendirikan apa? Apa? Dia cuma berdoa terus. Dia terus cari kehendak Tuhan dan dia diem. Lihat tanah, dia bilang, waduh, tanah ini kok didiamkan 1.100. Sudah berapa tahun kok tidak dilola. Dia bilang, ini kalau dibuat hotel cocok ini. Lalu dia berdoa, Tuhan, ini buat hotel boleh ya? Waduh, hatinya sejahtera. Langsung dia bilang, tapi aku tidak punya duit loh Tuhan. Beli tanah ya tidak punya. Dia pergi sama kakaknya berdoa. Ayo Cik, sembahyang Cik. Ini aku punya proyek gini. Itu boleh Tuhan, kehendak Tuhan enggak? Taciknya bilang, justru melalui kakaknya ini Tuhan bilang, itu aku restui, beli. Nah, lalu adiknya bilang, lah pakai apa? Enggak ada duitnya. Tuhan malah bicara sama kakaknya, rumahmu masuk ke bank, pinjem, kasih adikmu pinjem, nanti aku berkati. Bayangin, kakaknya bilang, rumahku Tuhan, lu ini udah jalan mati, bubar aku ini, rumahku sekilang, aku yang menyuruh. Bayangin, lucu enggak? Dimasukkan bank, pinjem 200, beli tanah. Setelah beli, saudara tahu apa terjadi? Tanah sudah jadi sertifikat dia. Lalu sertifikat ini dikasihkan ke kakaknya. Karena ini kan uang dia. Terus dia bilang, Tuhan terus bagaimana ini? Harusnya Tuhan berkata, kamu katanya mau bangun hotel. Bangun, gak apa-apa. Terus sertifikat tanah itu masukin bank. Loh, masuk lagi Tuhan. Iya, caranya mesti gitu. Sebab kamu gak punya apa-apa. Masuk lagi, keluar, dibangun. Saudara tahu apa terjadi? Pada waktu dia sedang bangun, sudah mulai fondasi Suleano, uangnya habis. Tidak cukup. Lalu dia bilang, Tuhan tidak cukup ini. Tuhan bilang, kamu pindah bank.
Sebab ini ada peraturan, ada aturan baru, bank dibuka, bank cari nasabah. Lalu dia masuk ke tempat bank yang lain, dia bilang, ini sedang tak bangun separuh tapi utangku kurang, tak tambahi 300, pindah bank. Hotelnya jadi pindah bank lagi, dimasukin yang lain. Saudara tahu, ya, jadi sekarang ada peraturan bank demikian ketat, semuanya tertutup, susah utang bank, betul lah? Hotel dia sudah jadi, sudah jalan, ditawar 2 miliar, dikembaliin uangnya, dibuat bayarin, sertifikat kakaknya kasih kembali semua. Dia bilang, Allahku sanggup lakukan segala perkara. Timingnya tepat semuanya. Kenapa? Karena dia berharap kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau engkau mendengar akan perang teluk, kau harus sadar bahwa kehidupan di dalam dunia ini sudah sampai pada waktunya. Sudah amat singkat sekali. Tidak mungkin tidak akan terjadi Alkitab firman Tuhan ini. Alkitab ini harus terjadi. Firman Tuhan ini harus terjadi dan tidak mungkin digagalkan. Semua sudah difirmankan di dalam Alkitab. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Kita harus mengerti orang-orang yang bagaimana yang tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Perhatikan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Supaya jangan sampai saudara dan saya ketinggalan. Karena firman Tuhan sudah memperingatkan kepada kita sekalian. Wahyu 21 mulai ayat yang ke-5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8, perhatikan. Akan tetapi orang-orang penakut, ini perhatikan saudara, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara perhatikan, hati-hati. Lebih dahulu saya beritahukan saudara, peristiwa yang terjadi di daerah Rusia. Ada sekelompok insinyur yang dia mengebor bumi. Dia menyelidiki lapisan-lapisan bumi, dan ini ditulis di majalah terkenal, koran terkenal. Dan orang itu ada fotonya, ada namanya. Seorang insinyur, dia memimpin pengeboran tanah, menyelidiki lapisan-lapisan tanah. Pada waktu mereka mengebur ini, sampai ke 12 mil, bornya jeblos. Tengah-tengah bumi itu kosong. Sampai dia heran. Lalu temperaturnya naik menjadi 2000 Fahrenheit.
berarti di tengah-tengah gitu panas luar biasa. Tapi dia berkata, kenapa tidak seperti lava, tapi kok kosong? Jadi pada waktu itu kalau masuk ke lava, ke bumi yang tanah yang panas itu, ini tidak secepat itu puternya. Mereka kan tahu kalau kosong bagaimana putarannya, kalau ada benda cair, ada benda padat, ini kosong sama sekali. Dan pada waktu ditarik, saudara, dikeluarkan dari dalam keluar asap. Asapnya ini berbentuk makhluk yang menyeramkan sekali. Dia ini orang komunis. Dia tidak percaya akan isi Alkitab. Dan pada waktu itu dia berkata, waduh, semua timnya ketakutan. Dan setelah itu makhluk hilang, apa terjadi? Dari dalam lubang itu keluar suara jeritan, tangisan, keluhan, teriakan minta tolong, penyesalan, maki-makian, hujatan yang luar biasa. Sampai dia bilang, siapa yang bawa tip? Siapa yang ngomong ini? Dikira tip, lalu mereka mencari tip, direkam itu suara. Dia berkata apa? Saya belum pernah mendengar akan teriakan kengerian seperti apa yang saya dengar. Jutaan manusia, suara manusia di dalam lubang bumi ini berteriak-teriak kesakitan dan hujatan dan makian dan marah. Saya belum pernah mendengarkan orang berteriak kengerian seperti itu. Dan pada waktu itu direkam, saudara, semua orang lari. Dan akhirnya si insinyur ini lubang ditutup sementara. Lalu insinyur ini kembali lapor kepada pemerintah Rusia. Dan akhirnya dia tanya-tanya, apa itu? Apa itu? Dan ketemu orang Kristen. Dia berkata, Alkitab sudah ngomong, alam maut ada di bawah bumi, di perutnya bumi itu alam maut. Surga ada di atas, alam maut ada di bawah. Lalu dia berkata apa? Aku orang komunis. Aku tidak mengenal Alkitab, tapi aku menyaksikan, aku menyatakan, aku ketemu apa yang dinamakan neraka itu. Aku tidak kenal surga, tapi aku justru tahu jalan pintu ke neraka. Kalau mau dengar di situ, masuklah. Saudara tahu, jangan main-main, saudara. Alkitab selalu dibenar dan ilmu pengetahuan akan membuktikan bahwa firman Tuhan pasti benar. Maka kalau saudara menjadi orang Kristen, engkau harus sadar bahwa engkau adalah orang-orang pilihan dan engkau mendapatkan hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Engkau disediakan surga, itu menjadi bagian saudara dan saya. Saya sendiri berani menyaksikan bahwa benar surga Firdaus itu ada, karena saya sudah pernah dibawa oleh Tuhan ke sana. Dan Tuhan berkata, saksikan. Kalau mereka tidak percaya, mereka akan menanggung akibatnya. Tapi aku tidak tuntut kamu, karena kamu sudah memberitakan.